Buku Happy Birthday ya, itu adalah buku sosiologi agraria yang dikemas dalam novel romantis ya. Kenapa harus begitu? Itu kan gaya ya, itu tentang gaya seorang dosen untuk menyajikan materi dengan gayanya. Dan saya tampilkan yang itu. Nanti minggu berikutnya kita akan bahas buku partisipasi masyarakat. Jadi bukunya serius. Kalau ini kan santai ya. Tetapi tetap ada unsur sosiologi agraria. Kemudian hari ini akan kita tampilkan 3 orang. Kita akan bahas berdasarkan yang bersangkutan 3 orang itu bagian-bagian mana dari buku Happy Birthday itu yang menarik untuk kita kaji, terutama di sisi sosiologi agrarianya ya. Kalau di sisi percintaan Anda sudah tahu ya, Kim Jong Jun punya 3 calon ya, Min Ho Yuk, siapa lagi? Diana Seuji dan Song Ji Hye. Song Ji Hye sudah jadi mantan, tinggalnya di Incheon ya. Kemudian Min Ho Yuk menjadi teman koleganya sekarang di kampus. Kemudian yang dia nikahi adalah Diana Seuji. Diana Seuji itu dalam buku itu ditokohkan sebagai seorang wanita yang senang pekerjaan sosial. Dia anak konglomerat, kemudian oleh orang tuanya dia dikasih kepercayaan nangani NGO, non-government organization, non-government organization ya, dikasih kewenangan nangani NGO yang NGO-nya itu bergerak di pemberdayaan masyarakat. Dari mana dananya? Dari CSR, dari Corporate Social Responsibility yang diserahkan oleh perusahaan. Bukan hanya perusahaan ayahnya, tapi beberapa perusahaan yang masuk ke dalam konglomerasi ayahnya. Jadi Anda bisa paham, itulah dinamika bagaimana orang bisa bekerja dengan baik meskipun kaya raya, dan ada juga orang yang bekerja dengan baik meskipun tidak kaya raya. Kim Jong Jun itu lahir di sebuah daerah kumuh di Seoul, dan kemudian dia bekerja di Incheon, dan kemudian dapat beasiswa dan akhirnya jadi dosen di Daejeon ya. Daejeon itu sebuah kota pelajar di Korea Selatan ya. Di Daejeon itu ada 17 perguruan tinggi yang semuanya punya kemampuan riset yang mumpuni gitu ya. Oke, sekarang kita lihat siapa yang bisa kita panggil ke depan untuk bahas. Melisa Fadilah, mana? Bisa duduk di sebelah saya? Kita akan dengarkan dari Melisa. Jadi nanti kita akan minta Melisa part keberapa, kemudian halaman berapa, dan kemudian kita fokus di halaman itu, kita kaji substansinya ya. Oke, sekarang kita buka gadget Anda masing-masing. Yang belum menyerahkan tugas, silakan serahkan. Buka gadget Anda masing-masing. Ya, masuk. Buka bukunya, Happy Birthday. Oke, kita minta Melisa menjelaskan ya. Di part keberapa Mbak Melisa? Pada part 13. Ya, silakan buka part 13. Oke, sudah ketemu part 13. Di alinea keberapa Mbak? Atau bagian mananya yang menarik dari part 13 ini? Pengelolaan agraria yang adil, mensejahterakan dan mampu mewujudkan harmoni sosial. Alinea keberapa? Alinea ke... Bentar. Part 13 itu cuma sedikit kok. Oke, thank you. Atas saja. Part 13. Paragraf ketiga. Alinea ketiga. Oleh karena itu ya. Iya, oleh karena itu. Oke, silakan Mbak dibaca. Kita dengarkan ya. Baca yang di... Ya. Alinea ketiga, ya. Oleh karena itu, ketika sosiologi digunakan untuk membedah agraria dalam agrarian sosiolog,
Maka para sosiolog menekankan tentang pentingnya pengelolaan agraria yang adil, menyejahterakan, dan mampu mewujudkan harmoni sosial. Oke, itu ya poin kuncinya. Jadi Mbak Melisa benar ya Melisa ya? Iya. Nah, Mbak Melisa minta kita bahas itu. Saya ulang kalimatnya ya. Oleh karena itu, ketika sosiologi digunakan untuk membedah agraria dalam agrarian sosiologi, maka para sosiolog menekankan tentang pentingnya pengelolaan agraria yang adil, menyejahterakan, dan mampu mewujudkan harmoni sosial. Apa yang bisa kita bahas, Mbak Melisa? Apa yang bisa kita bahas, Mbak Melisa? Apanya yang menarik dari alinea itu? Pengelolaan agraria yang dapat mewujudkan harmoninya sosial kehidupan masyarakat. Iya, apanya? Bikin kalimat tanya coba, supaya saya bisa jawab. Apa kalimat tanya yang bisa kau buat? Dengan menggunakan alinea itu, buat kalimat tanya yang dari situ saya bisa jawab. Saya ulang kalimatnya ya untuk menginspirasi. Oleh karena itu, ketika sosiologi digunakan untuk membedah agraria dalam agrarian sosiologi, maka para sosiolog menekankan tentang pentingnya pengelolaan agraria yang adil, menyejahterakan, dan mampu mewujudkan harmoni sosial. Kalau Anda bilang ini penting, bagian mananya penting? Kalau Anda bingung, buat kalimat tanya, supaya kemudian dari kalimat tanya itu saya bisa jawab. Kalau Anda bilang menarik, apanya yang menarik dari alinea ini? Kalau bingung saya bantu lagi. Apa kata kuncinya di alinea ini? Apa kata kuncinya? Atau apa yang menarik? Bagian mana yang menarik? Kalau masih bingung, susun kalimat tanya, kemudian saya akan jelaskan. Bisa, Mbak Melisa? Nggak bisa? Mengapa para sosiologi betapa pentingnya para sosiologi dalam membedah isu agraria? Jangan bilang para sosiologi ya. Kalau sosiologi itu ilmunya, kalau orangnya itu sosiolog. Mengapa para sosiolog ya? Iya. Mengapa para sosiolog menekankan arti penting adil, sejahtera, dan harmoni begitu ya? Iya. Oke, nah nanti Anda akan bisa bahas. Kita sudah pernah bahas tentang paradigma, toh? Kita pernah bahas tentang paradigma. Kita punya paradigma fakta sosial, kita punya paradigma perilaku sosial, kita punya paradigma definisi sosial. Nah, di atasnya paradigma itu ada namanya filosofi. Filosofi itu cita-cita yang sangat diunggulkan, ya, maksudnya yang ingin diperjuangkan oleh tokoh ilmunya gitu ya, para ilmuwan. Nah, adil, sejahtera, dan harmoni itu masuk di filosofi. Jadi filosofinya itu adil, sejahtera, harmoni, kemudian turun ke bawah itu paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, paradigma definisi sosial, turun lagi ke bawah teori. Ya, masing-masing paradigma punya teori. Nanti teori dibagi 3. Ada yang general teori, middle teori, technical teori. Saya pernah kasih contoh kasus Bendungan Bener itu terjadi konflik, maka saya bilang kalau gitu perlu pendekatan humanis, itu technical teori. Technical teori itu artinya hal-hal konsep atau teori yang bisa langsung dipraktekkan di lapangan. Di atasnya itu nanti menggunakan middle teori. Kalau pendekatannya humanis, masalahnya adalah konflik Bendungan Bener, maka middle teorinya adalah konflik itu punya fungsi, pakai konsepnya Louis Althusser. Nah, di atasnya general teori itu adalah konflik.
Jadi adil, sejahtera, harmoni itu filosofi. Mengapa filosofi itu menjadi penting? Karena adil itu sesuatu yang harus diperjuangkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Jadi adil itu sesuatu yang harus diperjuangkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Adil itu proporsional. Nanti kalau Anda belajar tentang filsafat keadilan, Anda akan kenal Aristoteles. Aristoteles bilang adil itu ada 4. Tetapi yang saya ingat cuma 2. Dari 4 itu yang saya ingat cuma 2. Karena itu mendasar ya. Ada adil distributif, ada adil kontributif. Adil distributif itu artinya semua orang mendapatkan hal yang mendasar untuk bekal hidupnya. Semua orang mendapat hal mendasar untuk bekal hidupnya, itu adil distributif. Itu sama rata sama rasa. Tetapi kemudian itu ditingkatkan lagi menjadi adil kontributif. Seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontribusinya. Dalam konteks pertanahan itu yang dipraktekkan di land reform. Jadi land reform itu mempraktekkan keadilan distributif dan keadilan kontributif. Bagaimana caranya? Keadilan distributif dipraktekkan di land reform dengan cara membagi tanah pada petani yang tidak punya tanah. Artinya semua petani harus punya alat produksi. Itu yang dimaksud dengan sama rata sama rasa. Semua petani harus punya alat produksi. Dan to the tailor, tanah untuk penggarap. Maka sesudah itu dibangun kesadaran tentang pentingnya kinerja. Maka muncul keadilan kontributif. Siapa yang kerjanya rajin, panennya akan besar. Siapa yang kerjanya agak malas, panennya tidak sebesar yang rajin. Maka muncul kontributif, keadilan kontributif. Seseorang memperoleh sesuatu sesuai dengan kontribusinya. Itu keadilan. Keadilan yang baik seperti itu akan menghasilkan kesejahteraan. Nah itu makanya kemudian nyambung dari keadilan ke sejahtera. Kemudian kalau sudah sejahtera, sudah adil, baru kita bisa menyusun masyarakat yang harmoni. Anda tidak akan bisa mewujudkan masyarakat yang harmoni kalau tidak adil. Karena ada pihak yang dirugikan dan dia tidak akan mau menjadi bagian dari harmoni yang Anda maksud. Anda tidak akan bisa membangun masyarakat yang harmoni kalau tidak sejahtera. Pemerataan kemiskinan misalnya, itu bukan sesuatu yang bagus ya. Maka kemudian adil, sejahtera, harmoni itu menjadi perhatian para sosiolog karena itu kunci bagaimana kita menata kehidupan di masyarakat. Ya. Begitu Mbak Melisa. Part berapa lagi? Part 28. Part 28. Silakan mahasiswa lihat part 28. Kalau yang punya pendapat berbeda silakan ya, interupsi atau banyak komentar silakan. Oke, apa yang bisa Mbak sampaikan di part 28? Apa yang menarik Mbak di part 28? Betapa pentingnya alinea keberapa? Alinea ke-6. Alinea ke-6. Pada awal kuliah Profesor. Ya, silakan Mbak dibaca. Pada awal kuliah Profesor Wok Parkyo menjelaskan arti penting partisipasi masyarakat dalam pengelolaan agraria. Terus? Mengapa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan agraria? Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks kita saja misalnya di Indonesia kita kan punya 4 kegiatan pertanahan ya yang dianggap unggulan gitu ya. Ada layanan pertanahan, ada PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, ada pendaftaran tanah dan ada reforma agraria. Keempat kegiatan itu membutuhkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu menjadi wajar kalau para pakar bilang partisipasi masyarakat penting dalam pengelolaan agraria. Mari kita bedah satu-satu ya. Layanan pertanahan membutuhkan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat kan tidak ada yang dilayani. Itu yang pertama. Yang kedua, BPN kantor pertanahan punya konsep memberi layanan digital. Ada istilah e-sertifikat, sertifikat elektronik. Maka kemudian itu juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Tetapi dalam konteks menjadi lembaga yang memberikan layanan digital, maka tidak bisa tiba-tiba kita meminta masyarakat berpartisipasi kalau kemudian kita tidak mendekati masyarakat dengan memberi pengetahuan tentang apa itu layanan digital. Maka di situ dibutuhkan sosialisasi, dibutuhkan penyuluhan, dibutuhkan pendekatan.
dibutuhkan transmisi nilai-nilai pertanahan, dibutuhkan transmisi konsep dari yang ada di kepalanya orang BPN ke masyarakat, terutama tentang layanan digital. Itu bagaimana menciptakan partisipasi masyarakat dalam konteks layanan pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sistematik lengkap juga begitu. Kalau Anda lihat residu K3 itu bidang tanah yang tidak bisa disertifikatkan, itu kan karena ada semacam keengganan dari masyarakat dalam hal pensertifikatan tanah. Mengapa itu terjadi? Berarti kan karena ada masalah, ada miskomunikasi, ada ketidakmampuan menjelaskan, ada kekurang dekatan antara BPN dengan masyarakat, sehingga masyarakat kurang antusias dalam merespon PTSL. Berarti apa? Dibutuhkan partisipasi masyarakat. Reforma agraria juga begitu. Reforma agraria itu bicara tentang bagaimana penataan aset, penataan akses. Buat siapa? Buat masyarakat. Dan itu kan tanah-tanah masyarakat juga yang ditata ya. Termasuk menyelesaikan sengketa misalnya antara kehutanan dengan masyarakat, antara perkebunan dengan masyarakat. Begitu juga dalam pengadaan tanah, itu juga butuh partisipasi masyarakat. Tanah siapa yang akan dijadikan objek untuk pembangunan infrastruktur? Tanah masyarakat. Bagaimana mereka bisa menyerahkan tanahnya dengan baik? Melalui pendekatan, melalui penjelasan, dan lain sebagainya. Diberi ganti rugi yang layak. Sesudah diberi ganti rugi yang layak, kemudian mereka bisa hidup sejahtera, tapi kemudian sebulan kemudian menjadi jatuh miskin karena kehilangan mata pencaharian. Dapat duit banyak, dihambur-hamburkan, kemudian tidak punya kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara baru, maka kemudian menjadi miskin. Itu juga harus diatasi. Ya, dan saya sudah sampaikan ke Anda sekalian, ada 3 konsep memperbaiki itu: recovery, restorasi, dan adaptasi. Recovery, diperbaiki profesinya. Kalau kemarin dia profesinya petani, sekarang jadi petani tapi di tempat yang berbeda. Itu recovery. Restorasi, diperbaiki pendapatannya. Kalau kemarin dia punya penghasilan 10.000, sekarang juga harus punya penghasilan 10.000 atau lebih tinggi dari itu. Adaptasi, perilakunya yang diperbaiki. Kalau kemarin pola hidupnya konsumtif, sekarang jangan konsumtif agar kemudian tidak jatuh miskin. Jadi selalu ada keterlibatan masyarakat dalam hampir semua kegiatan pertanahan. Oleh sebab itu wajar kalau kemudian para pakar menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan agraria. Seperti di buku ini, Profesor Wokpak kan juga pesannya begitu ke mahasiswanya ya. Perlu memperhatikan tentang partisipasi masyarakat. Begitu Mbak Melisa. Yang berikut terakhir part keberapa? Part 29. Part 29. Apa yang menarik dari part 29? Di paragraf pertama. Paragraf pertama. Program yang paling menyentuh rakyat dalam konteks agraria adalah reforma agraria. Demikian penjelasan Profesor Wokpakyo saat memberikan kuliah. Mengapa program reforma agraria dapat menyentuh masyarakat? Mengapa program reforma agraria dapat menyentuh masyarakat? Itu jawabannya ada di teks itu ya. Itu ada pertanyaan itu. Ya. Kan program yang paling menyentuh rakyat dalam konteks agraria adalah reforma agraria. Demikian penjelasan Profesor Wokpakyo saat memberi kuliah. Izin bertanya Profesor, kata Kim Jung Jun. Silahkan Kim, balas Profesor Wokpakyo. Mengapa reforma agraria mampu menyentuh rakyat Profesor? Tanya Kim Jung Jun. Ada yang bisa membantu? Kemudian seorang mahasiswa mengangkat tangan sebagai tanda bahwa ia ingin membantu Profesor Wokpakyo. Silahkan mahasiswaku. Ada 2 alasan mengapa reforma agraria mampu menyentuh rakyat. Pertama, lewat sentuhan aset ketika reforma agraria mendistribusikan bidang-bidang tanah kepada petani yang tak bertanah. Kedua, lewat sentuhan akses ketika reforma agraria memberi bantuan teknis, kemudian infrastruktur dan permodalan agar petani dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal. Kata mahasiswa tersebut menjelaskan. Jadi sudah ada jawabannya di teks itu Mbak Melisa. Ya. Jadi ini suasana kelas ya, dan sebetulnya saya ingin suasana kelas kita itu seperti ini. Ya. Saya ingin suasana kelas itu hidup gitu ya. Jadi tanya jawab, spontanitasnya tinggi, mahasiswanya cerdas, rajin membaca dan pokoknya hebat gitu ya. Itu opsi saya begitu. Oke Mbak Melisa, saya pikir cukup ya. Terima kasih sudah hadir di depan. Aplaus buat Melisa. Ya. Sekarang kita panggil berikutnya. Kelihatannya sedikit sekali ya. Muhammad Nasilul Barokah. Mana orang? Oh ya. Gadgetmu bawa.
Silakan Mas, perkenalkan diri dulu. Ini Pak kami. Selamat sore semuanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Azilul Baroka dari Kelantan. Panggilannya apa? Panggilannya Azil. Najril. Azil. Ajil. Agak susah ya. Oke. Terus part berapa Mas Ajil? Ajil. Ada part 20, Pak. Ya, kita lihat part 20. Ya, apa yang menarik dari part 20, Mas? Tentang apa itu menguasai filosofi, terutama yang berkaitan dengan Oh, kamu buka gadgetmu, buka gadget, kemudian di kalimat yang mana yang menarik? Di antara Anda yang sering melihat YouTube, kemudian lihat suasana pembelajaran di Stanford, Harvard, siapa di antara Anda yang sudah pernah lihat? Kalau Anda lihat itu kan di YouTube ya, bagaimana suasana perkuliahannya itu hidup. Jadi dosennya pegang satu buku, tapi itu sudah janjian ya, janjian. Misalnya hari ini kita akan bahas buku X begitu, kemudian semua juga pegang, terus kemudian mereka diskusinya itu hidup karena yang mahasiswanya juga sudah baca, dosennya sudah baca, dan sangat kritis ya, dan itu sebetulnya obsesi saya. Saya ingin Anda itu begitu. Saya ingin Anda ketika baca buku punya kemampuan berpikir kritis dan kemudian tahu bagian mana yang bisa didiskusikan dan dihubungkan dengan perkuliahan kita ya. Jangan terkait dengan kisah cintanya, tapi kita masuk ke sosiologi agrarianya. Kalau ujian nggak akan ditanya itu siapa Kim Jong Jun. Kalau saya buat soal begitu nanti ketawa dosen lain. Ini, Pak. Ya, bagian mana dari part 20? Alinea keberapa? Bentar, Pak. Ke-10, Pak. Alinea ke-10. Apa kata depannya? Hal penting lainnya adalah kemampuan putrimu. Oke, baca Mas. Hal Pakai mic. Hal penting lainnya adalah kemampuan putrimu, Min Ho Yuk, pada sosiologi agraria. Ia sangat menguasai filosofi, paradigma, general theory, middle theory, dan technical teori kebijakan yang terkait dengan sosiologi agraria, kata Profesor Wu Park-yu menambahkan. Oke, yang mau kita diskusikan apanya? Tentang menguasai filosofi, Pak, terutama yang berkaitan dengan sosiologi agraria. Ya, kalau filosofi tadi sudah dibahas oleh Melissa ya. Melissa itu sudah bertanya kenapa menjadi penting tentang adil, sejahtera, dan harmoni. Kemudian saya bilang itu filosofi. Adil, sejahtera, harmoni itu filosofi. Hal yang ingin diperjuangkan oleh ilmuwan di bidang ilmu tertentu. Kalau kita sedang bicara sosiologi, berarti yang ingin diperjuangkan oleh mereka yang memahami atau mendalami sosiologi. Itu filosofi. Itu Mas. Terus apanya yang mau kita bahas lagi? Yang itu sudah dibahas oleh Melissa tadi ya. Apalagi mau kita bahas? Part 28 Jangan dulu, jangan pindah dulu. di part 20. Sekarang mereka saya bacakan ya. Perhatikan alinianya ini. Hal penting lainnya adalah kemampuan putrimu Min Ho Yuk pada sosiologi agraria. Ia sangat menguasai filosofi, paradigma, general teori, middle teori, dan technical teori kebijakan yang terkait dengan sosiologi agraria, kata Profesor Wu Park-yu menambahkan. Coba Anda perhatikan di cerita yang lain, di part yang lain, Kim Jong Jun itu dianggap ahli oleh Profesor Wu Park-yu dalam hal gerakan massa. Sedangkan Min Ho Yuk dianggap ahli di bidang kebijakan agraria. Dan itu menjadi dua spesialisasi yang unik gitu ya. Satu ahli gerakan massa, satu ahli kebijakan agraria. Payungnya adalah sosiologi agraria. Di sosiologi agraria itu bisa bicara tentang gerakan massa. Gerakan massa itu misalnya begini. Masyarakat di suatu wilayah bentrok dengan perkebunan, itu namanya gerakan massa. Kemudian mereka melakukan reclaiming, mengklaim kembali bidang tanahnya yang dikuasai oleh perkebunan. Nah, kemudian terjadi konflik.
kemudian diselesaikan, kemudian solusinya adalah reforma agraria. Itu gerakan massa. Kalau kebijakan agraria itu berbagai kebijakan yang diambil, misalnya seperti yang saya pernah ceritakan, ada paradigma ya. Ada paradigma pendaftaran tanah 1960, ada paradigma pendaftaran tanah 1997, ada paradigma PTSL, dan sekarang ada paradigma percepatan versi Pak Menteri yang baru. Itu kebijakan. Itu bedanya antara gerakan massa dengan kebijakan agraria. Nah, itu menarik sebetulnya ya. Kemudian ada general teori, middle teori, technical teori, teori umum, teori pertengahan, dan teori teknis. Tadi saya sudah kasih contoh ketika menjelaskan bersama Melisa tadi. Kalau yang general teori misalnya teori konflik. Kemudian di bawahnya middle teorinya pendapat Louis Althusser bahwa konflik itu punya fungsi. Kemudian yang technical teorinya pendekatan humanis. Itu adalah urutan. Jadi nanti ketika Anda bikin skripsi, itu di kerangka teoretik begitu. Di kerangka teoretik Anda akan bilang teori. General teori, middle teori, technical teori. Ya, itu. Oke. Part keberapa lagi Mas Asrul? Part 28. 28. Silakan perhatikan part 28 sudah berapa? Part baru 2 ya? 2. Iya. Part 28 apa yang menarik? Apa peran akademisi dalam mendorong partisipasi? Alinea keberapa Mas? Pada akhir buku, Pak. Pada akhir. Terbuka peran itu. Part 28, Pak. Ya. Halaman 33 di akhir ada pertanyaan apa peran akademisi dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengelolaan agraria? Oh iya. Apa peran akademisi dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengelolaan agraria, tanya Min Hoyok. Kemudian ini jawabannya ya. Terbuka peran yang sangat luas bagi akademisi dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengelolaan agraria, mulai dari pembuatan regulasi hingga pelaksanaan dan pengawasannya. Selain itu, akademisi juga dapat melakukan participatory research dalam konteks pengelolaan agraria, kata Profesor Wook Pak Yew menjelaskan. Apa yang mau kita diskusikan, Mas? Dari kalimat itu apa yang menarik? Atau apa yang kamu nggak paham? Kan mungkin Pengelolaan agraria. pengelolaan agraria itu berarti pengelolaan, manajemen. Agraria itu kan seperti yang saya pernah bilang, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan elemen terkandung di dalamnya. Jadi kalau bicara BPN, bicara Kementerian Agraria, itu lembaga yang mengelola agraria. Kalau ini Pak, participatory research. Nah, participatory research lain lagi tuh ya. Participatory research itu penelitian partisipatif. Participatory research itu penelitian partisipatif. Itu memang menjadi wilayah perannya akademisi. Apa itu participatory research? Jadi, kalau nanti Anda penelitian, Anda bersama-sama dengan masyarakat mengerjakan sesuatu. Saya kasih contoh ya. Pengalaman saya ketika riset di desa kelurahan di Gunung Kidul, mereka nyebutnya kelurahan Pucung. Bahasa Indonesia desa Pucung. Nah, di kelurahan Pucung itu saya lakukan participatory research. Artinya saya bersama-sama dengan masyarakat mencoba mengobservasi apa potensi wilayah desa tersebut. Ada potensi fisik, ya, hidrologi, geologi, topografi, dan sebagainya, itu potensi fisik. Ada potensi non fisik, misalnya demografinya, sosiografinya, kemudian apalagi peran pemerintah desa, kemudian potensi UMKM. Nah, itu participatory research. Jadi penelitian bersama-sama dengan masyarakat menemukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat. Maka ketemu nanti potensi wilayah kelurahan Pucung itu. Nah, sesudah ketemu, kemudian ketika akan berpamitan mereka bilang begini, Pak Aris, tolong kami dibantu menyusun perencanaan. Kemudian saya tanya perencanaan yang mana? Mereka bilang kami butuh master plan. Kepala desanya itu S1 ya. Kami butuh master plan, maka kemudian bersama-sama dengan pemerintah desa kita buat master plan Kelurahan Pucung dari 2022 sampai 2042. Nah, di dalam master plan itu dijelaskan tahun sekian ngerjakan apa, tahun sekian ngerjakan apa. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah saya minta masukan dari perangkat desa dan masyarakat, hal-hal yang mereka ingin kembangkan, kemudian diolah oleh perangkat desa, dan itu kemudian disusun menjadi sebuah master plan. Ya. Fungsi saya di situ adalah sebagai fasilitator dan kemudian mengawasi lah kira-kira supaya kemudian kualitas
master plan-nya bagus. Nah sesudah master plan jadi, mereka punya kesulitan lagi. Apa itu kesulitannya? Mereka sulit misalnya menerapkan kegiatannya itu ke masyarakat. Maka kemudian saya lakukan apa yang disebut sebagai pelatihan leadership, ya. Pelatihan leadership berbasis agraria. Bagaimana cara menjelaskan ke masyarakat kegiatan atau tahapan yang harus dilakukan tahun itu untuk kemajuan desa berbasis master plan. Nah, itu yang dimaksud dengan participatory research. Jadi, partisipasi masyarakat dalam hal penelitian. Penelitiannya dilaksanakan oleh akademisi, mereka berpartisipasi untuk mendapatkan pengetahuan tentang mereka, untuk kepentingan mereka, untuk nyusun perencanaan buat mereka, dan semuanya serba untuk mereka. Jadi kita peneliti hanya memfasilitasi. Nah, itu yang dimaksud dengan participatory research, Mas Azrul. Azrul atau Azrul? Azil. Azil, ya. Itu. Oke, saya pikir cukup ya, sudah. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, aplaus buat Azril. Ada yang ingin komentar sebelum kita tunjuk orang berikutnya? Nggak ada? Nggak ada ya, berarti kita cari korban berikutnya. Tugasnya HPS ya, bukan kertas bergaris. Jangan lupa kalau Anda nanti jadi pejabat, ikuti tugas, ikuti isi perintah. Jadi kalau Pak Menteri bilang laksanakan PTSL, jangan Anda bikin RA. Laksanakan PTSL, Anda bikin pengadaan tanah. Ya? Jadi belajar tertib. Muhammad Mahrus Mujaki, mana orangnya? Oh, oke. Silakan perkenalkan diri, Mas. Kemudian part berapa? Selamat sore. Selamat sore. Nama saya Muhammad Mahrus Mujaki. Panggilannya Jaki. Iya, Pak. Ya. Part berapa, Mas Jaki? Part 46, Pak. Ya, lihat part 56 ya. 46. 46. Lihat part 46. Oke, part 46. Apa yang menarik, Mas Jaki? Ini, Pak. Alinea keberapa? Alinea ke-5, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang land pertanahan itu? Iya, Pak. Oke, silakan dibaca, Mas. Alineanya baca dulu biar kita masuk apa yang dimaksud, Mas. Lain pertanahan merupakan isu yang terus-menerus hadir dan diakui semakin penting dalam konteks pemerintahan. Terus? Yang menarik menurut saya, Pak, mengapa land pertanahan itu bisa terus-menerus hadir, Pak, dan diakui semakin penting dalam konteks pemerintahan. Ya, kalimatnya adalah land pertanahan merupakan isu yang terus-menerus hadir dan diakui semakin penting dalam konteks pemerintahan. Kemudian beliau bertanya, Mas Jaki bertanya, mengapa itu penting begitu kira-kira ya? Jawabannya ada di bawahnya. Baca Mas Jaki di bawahnya. Ada banyak hal yang terkait dengan pertanahan yang kini menjadi masalah pertanahan, seperti 1. Ketidaksetaraan kemampuan masyarakat dalam mengakses tanahnya. 2. Ketiadaan jaminan atas kepastian pemasaran tanah.
3. Ketidakberlanjutan penggunaan tanah. Dan 4. Lemahnya pengambilan keputusan secara kelembagaan. Dan 5. Lemahnya resolusi konflik. Ya, itu jawabannya Mas Jaki. Sudah? Oke. Jadi kalau baca buku sampai tuntas ya, jangan digantung terus dia tanya terus dia tutup bukunya. Oke, part berapa lagi? Jadi sebetulnya kalau Anda baca novel ini, saya pengen suasana kelas kita seperti di buku ini. Ya, saya pengen mahasiswa saya itu seperti di buku ini itu. Ya. Responnya cepat, oke lah pokoknya. Suasana kelasnya bisa seperti di buku ini begitu. Ayo Mas Jaki, part keberapa? Ayo cepat, keburu kita lapar. Part 75, Pak. Bab 75. Oke, part 75. Apa yang menarik? Alinea keberapa, Mas Jaki? Dia 21. Kalau susah sekali ngitungnya. Apa kata depannya? Yang sosiologi agraria itu ilmunya, sedangkan pemberdayaan masyarakat itu gerakannya. Oh iya, oke. Baca Mas. Sosiologi agraria itu ilmunya, sedangkan pemberdayaan masyarakat itu gerakannya. Artinya dalam konteks pertanahan, maka pemberdayaan masyarakat adalah gerakan membantu masyarakat di bidang pertanahan berdasarkan sosiologi agraria. Oke, terus pertanyaannya apa? Apa yang menarik bisa kita bahas? Sebetulnya ini yang saya sampaikan di perkuliahan pertama ya. Jadi ketika kita kuliah pertama kan saya jelaskan dosennya dua, saya dan Pak Nasir. Saya sosiologi agraria, Pak Nasir pemberdayaan masyarakat. Itu saya jelaskan sosiologi agraria itu ilmunya, pemberdayaan masyarakat itu gerakannya. Apakah pemberdayaan masyarakat itu membutuhkan sosiologi agraria, Pak? Ya, sekarang saya tanya sebaliknya. Apakah pemberdayaan masyarakat itu tidak membutuhkan sosiologi agraria? Butuh, Pak. Butuh. Berarti butuh kan? Mengapa butuh? Mengapa pemberdayaan masyarakat membutuhkan sosiologi agraria? Ya, silakan. Kalau menurut saya dari yang saya sempat baca di part 76 Pak, itu untuk mengapa pemberdayaan masyarakat membutuhkan sosiologi agraria, karena dari yang disampaikan oleh Bapak dari awal itu sosiologi agraria itu ilmunya dan pemberdayaan itu gerakannya, sehingga untuk melakukan suatu kegiatan atau pergerakan itu kita harus mempunyai dasar ilmu, Pak. Jadi dibutuhkannya sosiologi agraria untuk pemberdayaan itu, Pak. Menurut saya. Oke. Applause ya. Sekarang kita dengar pendapat Jaki, jangan-jangan dia nggak setuju ya. Jaki, apa pendapatnya? Pakai mikrofon.
Sama Pak, kurang lebih. Ya, diambil beres saja sama ya. Oke, begitu ya. Jadi jangan pernah mengerjakan sesuatu kalau Anda nggak tahu ilmunya. Itu rumusnya. Jangan pernah mengerjakan sesuatu kalau Anda nggak tahu ilmunya. Jangan gali sumur kalau Anda nggak tahu ilmu tentang menggali sumur. Ya. Jangan menegakkan tiang listrik kalau Anda nggak tahu cara menegakkan tiang listrik. Jangan pernah memberdayakan masyarakat kalau Anda nggak tahu sosiologi agraria. Kira-kira begitu ya. Begitu Mas Jaki. Terakhir, part berapa lagi? Sudah Pak. Habis. Habis. Ya, ini yang tadi sudah dibahas. Sudah, oh ya, oke. Thank you Mas Jaki. Applause buat Jaki. Sekarang terakhir ya. Keempat terakhir. Atau ada yang ingin sukarelawan sebelum saya tunjuk? Ada? Yang oh ya. Hilang Pak. Hah? Hilang? Hilang. Kalau hilang bawa gadget aja. Nggak hilang kok. Ada, aja. Duduk sini Mas. Kalau semua seperti beliau senang sekali saya. Jadi nggak perlu nunjuk. Seperti yang saya bilang, kalau Anda baca novel itu sebetulnya novel mimpi saya tentang suasana kelas. Saya bermimpi, saya berangan-angan mahasiswa saya itu seperti mahasiswa yang ada di novel itu. Bukan masalah cintanya ya, tapi masalah kehidupan kelasnya itu loh. Suasana kelasnya tanya jawab antara profesor dengan para mahasiswanya. Makanya menjadi penting Anda perlu aktif gitu, kayak tadi kan langsung jawab, sehingga kemudian suasana kelas jadi hidup ya. Kan teknik belajar modern itu bukan menggurui, tapi memfasilitasi. Dosen itu tidak menggurui, tapi memfasilitasi. Ilmunya ada di Anda ya. Oke Mas, panggilanmu apa? Fuad Pak. Fuad, ya. Mas Fuad, part keberapa? Pakai mic dulu. Perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Fuad Fuadi, bisa dipanggil Fuad. Oke, part keberapa Mas Fuad? Menurut saya Pak, dari part yang pertama Pak. Part pertama? Ya Pak. Part pertama itu Nah, yang pelan-pelan. Kita temukan dulu partnya ya. Soalnya kan udah jauh ini. Sudah 75 tadi. Sama Jaki sudah dibawa ke part yang bawah. Kalau terlalu cepat bisa hang ya gadgetnya. Mohon bersabar, Fuad. Gadgetmu sudah 41. Mana gadgetmu? di situ. Ambil. Oke, part 1. Menurut saya hal yang menarik untuk didiskusikan di kelas yaitu di paragraf alinea pertama itu tentang pertanyaan langsung bagaimana cara menyeimbangkan antara capaian ekonomi dan ekologi dengan memanfaatkan kekuasaan pemimpin. Nah, apakah ada contoh untuk di negara Indonesia dan apa kendalanya Pak? Kemudian apa isu agrarianya? Isunya yaitu kebijakan pemerintah yang sangat sosiologis sehingga membuat harmoni antara capaian ekonomi dan ekologi di tengah kota. Seperti yang di situ kan kayak pemandangannya yang bagus seperti itu Pak. Kalau gitu kita bahas ini dulu ya. Jangan lari ke Indonesia dulu. Iya, Pak. Kita bahas dulu. Di alinea keberapa? Yang pertama Yang alinea 1. Ini Pak. Ketiga Pak, ada gedung bertingkat, jembatan dan jalannya yang mendukung pencapaian target-target ekonomi. Terus Yang kelima, harmonisasi antara capaian ekonomi dengan capaian ekologi memperlihatkan adanya kebijakan pemerintah kota yang sangat sosiologis seperti itu Pak. ya, jadi kalau membaca buku itu harus utuh ya. Membaca buku harus utuh dan nggak usah tergesa-gesa baca bukunya.
Jadi misalnya begini, di part 1 itu ya, Seoul dipadati oleh bangunan gedung bertingkat, jalan dan jembatan yang saling silang bersusun-susun, serta dihiasi oleh aliran sungai yang jernih dan jalur hijau di sempadannya. Ketika saya nulis begini, itu betulan, ya, bukan fiksi. Nanti Anda googling, Anda lihat di Google bagaimana suasana kota Seoul itu ya, itu betulan. Jadi yang fiksi di dalam novel ini hanya cerita cintanya, tapi tentang data kota, data makanan, data budaya, kemudian berbagai kajian tentang literatur itu betulan. Ya. Kan di kata pengantar sudah saya tulis ada 11 literatur ya. Bagi para sosiolog, bentang alam Seoul memperlihatkan kebijakan pemerintah kota yang adil, menyejahterakan dan harmoni. Seperti yang Melisa tadi bilang, sosiolog itu kan punya konsep adil, sejahtera, harmoni. Nah, kota Seoul itu mencerminkan bagaimana bagaimana para sosiolog itu seolah-olah dikabulkan. Permohonan para sosiolog, perjuangan para sosiolog itu dikabulkan di kota Seoul. Bagi para sosiolog, bentang alam Seoul memperlihatkan kebijakan pemerintah kota yang adil, menyejahterakan dan harmoni. Ada gedung bertingkat, jembatan, dan jalan yang mendukung pencapaian target-target ekonomi. Gedung bertingkat, jembatan, jalan itu kan targetnya target ekonomi. Memperlancar arus barang. Ya, itu kan targetnya target ekonomi. Tetapi juga ada pula sungai jernih dan jalur hijau yang mendukung pencapaian target-target ekologi. Sungai jernih, jalur hijau itu target ekologi. Ya, target agar alamnya menjadi lestari. Nah, terus kemudian harmonisasi antara capaian ekonomi dengan capaian ekologi memperlihatkan adanya kebijakan pemerintah kota yang sangat sosiologis. Anda kan masih ingat lingkaran sosiologi yang saya ajarkan itu ya. Jadi ada masyarakat, ada agraria, kemudian ada sosiolegitimasi, ada sosioekologi, sosioekonomi, dan sosiokomunikasi. Jadi itu nyambung. Di kota Seoul itu seolah-olah itu semua tergambarkan dengan baik. Begitu Mas. Jadi apanya yang mau kita bahas? Kalau kamu tanya bagaimana dengan di Indonesia, kayaknya kita harus searching di Google ya. Di Indonesia mana yang kira-kira mirip seperti itu ya. Karena kadang-kadang di Indonesia itu kalau dia terlalu cinta ekonomi saja, ekologinya nggak diperhatikan. Kalau dia terlalu cinta ekologi, seolah-olah dia mempertahankan sesuatu tapi pencapaian ekonominya rendah. Ya, misalnya budayanya dipertahankan, gedung-gedung lama dipertahankan, tapi pencapaian ekonominya rendah. Ya, misalnya kita lihat gedung-gedung tua di beberapa kota di Indonesia, kan seringkali hanya dijadikan sebagai cagar budaya, tetapi tidak punya nilai komersial. Padahal sebetulnya kalau dia dijadikan cagar budaya, disewakan ke perusahaan swasta, jadi hotel, jadi kafe, itu bisa punya nilai komersial. Nggak cuma jadi cagar budaya, kemudian cuma ditonton begitu ya. Nah, harus ada kemampuan mensinergikan antara mempertahankan budaya, mempertahankan bentuk bangunan dengan kemampuan mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Nah, itu mungkin yang perlu kita kritisi ya. Begitu Mas Fuad. Apalagi? Di part 7 Pak. Oh, part 7. Di part 1 itu sebetulnya cerita tentang siapa Kim Jong Jun itu ya. Dia dari daerah Kumuh. Oke, part 7 apanya yang menarik? Mengenai prinsip-prinsip itu Pak. Mengenai prinsip, jadi apakah seorang agrarian sosiologi agraria itu hanya cukup dengan prinsip-prinsip itu atau ada prinsip lainnya dan bagaimana mentransfernya ke masyarakat Pak? Kalau ditanya apakah hanya, tidak hanya ya, ini bagian ya, ini bagian dari prinsip penting ya. Jadi sosiologi agraria itu menarik karena ini ada 4 prinsip penting. Yang pertama, prinsip yang diterapkan adalah mengelola sumber daya agraria secara adil. Itu sudah kita bahas tadi, Melisa sudah ngomong itu ya. Kemudian masyarakat memperoleh jaminan atas hak-haknya dalam mengakses sumber daya. Itu kan kemudian sudah diwujudkan ya, kita lewat konsep reforma agraria. Kemudian prinsip yang ketiga, sumber daya agraria dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Itu kita punya konsep pengadaan tanah ya, dan bagaimana kemudian pengadaan tanah itu digunakan sebagai instrumen untuk menyediakan berbagai jenis kebutuhan pembangunan ya. Jalan tol apa segala macam gitu ya. Dan sekarang juga ada ide untuk menjadikan konsolidasi tanah sebagai instrumen pengadaan tanah. Jadi konsolidasi tanah sebagai instrumen pengadaan tanah. Suatu wilayah belum teratur, diatur,
Kemudian ketika diatur, dibuat ruas-ruas jalannya, ruas jalan itu kan seharusnya lewat pengadaan tanah. Nah, tapi dengan konsep konsolidasi tanah, pemerintah nggak perlu beli untuk menyediakan jalan itu, dan itu lewat sumbangan, ya. Sumbangan tanah untuk pembangunan, itu STUP, sumbangan tanah untuk pembangunan di konsolidasi tanah. Jadi konsolidasi tanah dalam perkembangannya digunakan juga sebagai instrumen pengadaan tanah. Itu prinsip yang keberapa? Ketiga ya. Kemudian prinsip yang keempat, agraria dapat direduksi, konflik agraria dapat direduksi serendah mungkin dan secepat mungkin serta mencegah terjadinya konflik. Reduksi konflik itu juga sudah di Indonesia sudah diterapkan ya. Ada istilah kita sedang memberantas mafia tanah dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari reduksi konflik. Begitu Mas Fuad. Jadi sosiologi agraria itu. Ini kan cerita tentang bagaimana Kim Jong Un menyukai sesuatu ya. Jadi Kim Jong Un menyukai sosiologi agraria karena dia bicara tentang ini, kira-kira begitu. Berikutnya terakhir mengenai part 31 Pak. Oh, part 31. Oke, agak lama jalannya ini. Oke, apa yang menarik dari part 31? Yang paragraf pertama Kak, yang sepanjang sungai sepanjang 17 km di kota Daejeon tertata rapi dan bersih, membuat nyaman siapapun yang melihatnya. Oke. Apakah manfaatnya tuh hanya jadi kita nyaman, ataukah ada manfaat lain Pak? Oh, tentu banyak ya, kalau bicara manfaat tentu banyak. Tapi nyaman itu kan juga penting ya. Perhatikan kalimatnya ya. Sempadan sungai sepanjang 17, ini data ya, data asli bukan fiksi ya. Sempadan sungai sepanjang 17 km di kota Daejeon tertata rapi dan bersih, membuat nyaman siapapun yang melihatnya. Sebagai kota metropolitan, Daejeon menampakkan kesan indahnya secara mendalam. Daejeon dibangun di atas bekas kaldera purba seluas 539,84 km persegi. Kota ini dikelilingi gunung yang memiliki 12 puncak. Di beberapa titik di sepanjang sempadan sungai mengeluarkan mata air panas, orang bilang hot spring ya, yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat karena telah ditata sebagai bagian dari taman kota. Di kota inilah Kim Jong Un dan Min Ho Yuk mulai menapaki karirnya di bidang pendidikan. Jadi itu suasana kota Daejeon itu begitu ya. Jadi dia kota metropolitan, tentu dia ada gedung bertingkat, tetapi dia juga punya sungai yang tertata rapi, dia punya hot spring ya, sumber air panas begitu yang juga menarik untuk dikunjungi. Jadi ciri khas Korea dan Jepang, nah ini mungkin otokritik buat kita. Ciri khas orang Korea dan orang Jepang adalah kemampuan mereka menata lingkungannya, kemampuan mereka mengelola lingkungannya, sehingga kemudian kesannya menjadi indah. Ya. Dan itu sebagian sudah diadopsi oleh teman-teman kita yang bergerak di bidang pariwisata. Ya. Bagaimana orang Jepang menata wilayahnya, bagaimana orang Korea juga menata wilayahnya. Jadi kesannya metropolitan tetap metropolitan, tetapi ekologinya dijaga dengan baik dan bahkan adat istiadatnya menjadi baik. Anda lihat bagaimana Jepang itu kan sangat unggul di bidang teknologi. Tapi perhatikan tradisinya, mereka tetap pertahankan tradisinya. Jadi kemampuan berpikir tinggi sekaligus membumi, begitulah kira-kira. Jadi berpikir itu ke atas dan ke bawah ya. Oke, begitu Mas Fuad. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Aplaus buat Fuad. Ya, dari pertemuan kita hari ini, ada yang ingin komentar? Nggak ada? Ngantuk sudah? Sudah menguap? Oke. Kalau nggak ada, begitu ya. Jadi belajar itu bisa dengan berbagai cara. Ya. Anda bisa baca buku. Saya pernah kasih contoh. Nanti Anda cari di toko buku judulnya Chicken Soup. Chicken Soup itu bukan buku tentang sop ayam, tapi tentang filsafat. Jadi jangan, tentang sop ayam. Anda membayangkan makanan, nggak ada di dalamnya. Ya? Jadi mari belajar dengan membaca buku dengan versi apapun. Hari ini Anda belajar dengan versi novel romantis. Minggu depan tugasnya adalah membaca buku yang serius ya. Maksudnya isinya serius, nggak ada romantisnya buku itu. Nanti akan saya posting di WA Group
buku partisipasi masyarakat. Di situ kita akan belajar tentang bagaimana partisipasi masyarakat. Mohon dibaca baik-baik bukunya supaya ketika kita diskusi kita bisa bahas dengan baik gitu ya. Jadi enak suasana kelasnya hidup. Kalau Anda bertanya ke saya, Pak Aris pengen suasana kelas seperti apa? Seperti yang ada di novel ini. Mahasiswanya hebat, dosennya hebat gitu kan, enak gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang punya kontribusi besar buat Indonesia ya. Saya pikir demikian, kita akhiri. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore.